Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Istiqomah, NIM 3419053 dari kelas Sejarah Peradaban Islam E. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping mengenai peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah. Beliau merupakan keturunan dari pasangan Affan bin Arwa. Utsman lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif, dan juga merupakan keturunan keluarga dari kabilah Umayyah suku Quraisy. Beliau diberi gelar Dzunarain karena diberi kehormatan menikahi dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dikenal dengan pribadi yang jujur, cerdas, soleh, dan dermawan, dan merupakan salah satu dari pedagang kaya raya Mekah. Ketika beranjak umur 34 tahun, beliau memeluk Islam bersama dengan sahabat mulia lainnya. Thalhah bin Ubaidillah. Utsman bin Affan merupakan sahabat terdekat Nabi dan seorang penulis wahyu yang turun. Dalam manajemen pemerintahannya, Utsman menempatkan beberapa anggota keluarga dekatnya menduduki publik strategis. Hal ini memicu penilaian ahli sejarah untuk menekankan telah terjadinya proses dan motif nepotisme dalam tindakan Utsman tersebut. Adapun nama-nama dari keluarga Utsman sendiri, yaitu yang pertama ada Munawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam. Beliau termasuk sahabat Nabi, keluarga dekat dan satu suku dengan Utsman. Yang kedua ada pimpinan Bashrah, Abu Musa al-Sy'ari diganti oleh Utsman dengan Abdullah bin Amir, sepupu Utsman. Yang ketiga ada pimpinan Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas diganti dengan Walid bin Uqbah, saudara tiri Utsman. Lantas Walid ternyata kurang mampu menjalankan syariat Islam dengan baik akibat minum-minum keras, maka diganti oleh Sa'id bin Ash. Sa'id sendiri merupakan saudara sepupu Utsman. Yang keempat ada pimpinan Mesir, Amr bin As, diganti dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, yang masih merupakan saudara seangkat, dalam sumber lain saudara sepersusuan atau bahkan saudara sepupu Utsman. Yang kelima ada Marwah bin Hakam, sepupu sekaligus ipar Utsman, diangkat menjadi sekretaris negara. Dan yang keenam terakhir ada Khalifah, dituduh sebagai koruptor dan nepotis dalam kasus pemberian dana khumus seperti harta dari rampasan perang kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, kepada Marwan bin Hakam, dan juga kepada Haris bin Hakam. Lalu ada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abdul Thalib ini adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ibunya Fatimah binti Asad binti Hashim binti Abdi Manaf. Ali dilahirkan dalam Ka'bah 20 tahun sebelum hijrah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan berlian. Ketika Rasulullah masih hidup, Ali bin Abi Thalib telah memberikan saham terbesar demi tersebarnya Islam. Di antara sumbangan tersebut itu adalah kesediaannya mengganti Rasulullah SAW tidur di kamarnya untuk mengelabui para pengepung yang ingin membunuh Rasulullah. Dengan resiko apapun, termasuk kemungkinan dibunuh, Ali bersedia menanggung akibatnya. Dengan cara itu, Rasulullah dan Abu Bakar aman bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari dan selanjutnya meneruskan hijrah ke Madinah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, ia terus menyertai tiga khalifah itu meneruskan dakwah Rasulullah. Ketika Utsman bin Affan syahid di tangan para pembunuhnya,
Kursi kekhalifahan kosong selama 2 tahun 3 hari. Banyak orang, khususnya mereka yang berada di Madinah kala itu, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Ketika para sahabat Rasulullah SAW meminta dengan sangat terpaksa, Ali menerima jabatan sebagai khalifah yang keempat. Sepeninggalan Utsman, Ali bin Abi Thalib menanggung beban yang cukup berat. Di satu pihak, ia harus membersihkan para penjilat yang selama ini mempengaruhi Utsman. Di satu sisi, ia juga harus mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Utsman. Khalifah Ali benar-benar dihadapkan pada permasalahan besar. Yang ia hadapi saat itu bukan musuh kuat yang bisa dikalahkan dengan tajamnya pedang, bukan pula pasukan besar yang bisa ditaklukkan dengan strategi jitu, tetapi benar-benar permasalahan pelik. Di tengah permasalahan itu, akhirnya Ali memutuskan untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Namun usahanya membuat penyelenggaraan di pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman malah memicu konflik baru. Begitulah penjelasan dari mind mapping yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.